Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Profil Tingkat Kebugaran Jasmani SMA Negeri 3 Kota Padang. Pertama, latar belakang masalah di sini ialah yang pertama, olahraga. Olahraga merupakan aktivitas fisik untuk melatih tubuh seseorang. Olahraga juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam beraktivitas. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 pasal 17 menyebutkan tentang ruang lingkup olahraga meliputi 3 bentuk kegiatan. Yang pertama ialah 3 bentuk kegiatan olahraga, yaitu olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan yang ketiga olahraga prestasi. Selanjutnya latar belakang yang ada di judul saya, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah suatu keadaan yang dimiliki atau dicapai seseorang dalam kaitannya terhadap kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Kebugaran jasmani berkaitan dengan kesehatan ketika aktivitas fisik dapat dilakukan tanpa kelelahan berlebihan. Seseorang secara fisik bugar dapat melakukan aktivitas fisik sehari-harinya dengan giat, memiliki risiko rendah dalam masalah kesehatan, dan dapat menikmati olahraga serta berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya kita beralih ke identifikasi masalah. Yang pertama ialah berdasarkan latar belakang yang saya kemukakan di atas, terlihat bahwa tingkat kebugaran jasmani siswa cukup rendah. Hal ini ditampilkan dengan banyaknya siswa yang terlihat lesu, tidak bersemangat saat mengikuti pembelajaran PJOK, serta mudah merasa lelah saat melakukan aktivitas fisik. Beberapa siswa bahkan tidak mengikuti aktivitas fisik yang telah disiapkan dan memilih untuk duduk di pinggir lapangan. Yang kedua, belum ada data yang jelas mengenai tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang untuk dijadikan acuan. Berikut ini identifikasi masalah dalam penelitian olahraga. Dalam penelitian ini, faktor-faktor seperti aktivitas fisik, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan mungkin mempengaruhi kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga, belum ada data yang jelas mengenai tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA 3 Padang untuk dijadikan acuan. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rendahnya tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang menjadi perhatian penting. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendah kebugaran jasmani siswa meliputi kurangnya keterlibatan dalam aktivitas fisik, gaya hidup yang lebih pasif seperti penggunaan teknologi, televisi, video game, dan lain-lain, serta lingkungannya sekolah yang kurang mendukung terlaksananya program kebugaran secara optimal. Berikut ini adalah batasan masalah untuk penelitian ini. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang, bukan siswa dari kelas lain atau sekolah lain. Yang kedua, fokus penelitian. Penelitian hanya menggambarkan profil kebugaran jasmani siswa, tidak mengintervensi atau melatih siswa. Yang ketiga, komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada daya tahan, kedua kekuatan, ketiga kelenturan, keempat kecepatan.
Yang kelima, koordinasi. Selanjutnya, faktor-faktor penelitian hanya menganalisis faktor yang mungkin mempengaruhi kebugaran jasmani, yaitu aktivitas fisik, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan. Yang kelima, lokasi. Penelitian dilakukan SMA Negeri 3 Padang. Yang keenam, metodologi metode analisis. Hasil tes kebugaran dianalisis secara deskriptif, tidak mencari hubungan sebab akibat. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana profil kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berdasarkan tes kebugaran siswa Indonesia atau TKSI. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kebugaran fisik siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Next, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berdasarkan tes kebugaran siswa Indonesia atau TKSI. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan jasmani, khususnya dalam memahami kebugaran jasmani siswa sekolah menengah atas. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan informasi kepada guru pendidikan jasmani mengenai profil kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga, memberikan rekomendasi program kebugaran jasmani yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, yang keempat, sebagai bahan acuan dan referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, kita beralih ke bab 2. Di bab 2 ada kajian teori. Kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesa. Kajian teori yang pertama ialah pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih memiliki energi cadangan untuk melakukan aktivitas lainnya. Komponen kebugaran jasmani meliputi kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi. Kebugaran jasmani yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dan mencegah berbagai penyakit. Yang kedua, komponen faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama ialah aktivitas fisik, frekuensi, intensitas, dan durasi latihan fisik yang dilakukan seseorang. Pola makan, nutrisi yang seimbang dan mencukupi kebutuhan tubuh. Yang ketiga, gaya hidup, kebiasaan tidur, stres, dan konsumsi zat adiktif seperti alkohol atau rokok. Yang keempat, lingkungan, akses terhadap fasilitas olahraga, dukungan sosial, dan kondisi geografis. Yang kelima, faktor genetik. Beberapa aspek kebugaran seperti kekuatan dan kecepatan dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Next, kerangka berpikir. Faktor-faktor eksternal. Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dan tingkat kebugaran jasmani siswa.
Yang pertama ialah faktor-faktor eksternal seperti aktivitas fisik, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan memengaruhi tingkat kebugaran jasmani siswa. Yang kedua, kebugaran jasmani siswa diukur berdasarkan komponen kebugaran. Komponennya ialah daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi. Ketiga, hipotesis. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga hipotesis bersifat non eksperimental atau berdasarkan dugaan awal. Berikut adalah hipotesis yang dapat digunakan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang beragam dengan sebagian besar siswa berada pada kategori kebugaran jasmani kurang. Yang kedua, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif jika ingin menganalisis hubungan faktor aktivitas fisik, pola makan, dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Yaitu lanjut ke bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan profil kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian bab 3. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berjumlah 360 orang dan sampelnya 36 orang. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Padang dan waktu penelitiannya 27 November 2024. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah tes dari kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang. Melalui serangkaian tes sebelum dilaksanakan tes siswa-siswi tersebut diukur BMI terlebih dahulu. BMI ini seperti Body Mass Index. Setelah selesai dilakukan selanjutnya yaitu tes kebugaran jasmani. Tes yang pertama ialah koordinasi mata dan tangan. Hasil penelitian pada tes koordinasi mata dan tangan ini, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada pada klasifikasi sedang. Yang kedua, tes hand touch reaction test. Pada tes hand touch reaction test, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada di klasifikasi kurang dan sedang. Berikutnya ialah T-test. Pada T-test, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada pada klasifikasi sedang. Vertikal jam. Pada tes vertikal jam, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada di
klasifikasi sedang. Dipping test. Pada tes dipping test siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada pada klasifikasi kurang sekali. Yang selanjutnya ialah BIP test. Hasil penelitian pada BIP test siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang berada pada klasifikasi kurang sekali. Metode penelitian. Kita masuk ke teknik pengumpulan data. Pengamatan langsung pada pelaksanaan tes kebugaran jasmani dan melakukan pengisian kuesioner oleh siswa. Variabel penelitian. Selanjutnya variabel penelitian. Analisis data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik sederhana seperti mean, median, dan persentase untuk memetakan profil kebugaran jasmani siswa. Selanjutnya ialah variabel bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seperti aktivitas fisik, pola makan. Variabel bebasnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seperti aktivitas fisik, pola makan, gaya hidup, dan lingkungan. Variabel terikatnya tingkat kebugaran jasmani siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Padang yang diukur melalui komponen kebugaran jasmani seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan koordinasi. Sekian dari saya. Saya Monagil dengan NIM 2086049 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.